warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Luki Kamapria, NIM 1816030014. Pada mata kuliah e-business bersama Pak Riandi Mardika Adib, SEM, saya akan menjelaskan tentang strategi dalam perilaku konsumen, yaitu ada 8 buah strateginya, yaitu yang pertama cost leadership strategi, di mana cost leadership adalah mekanisme membangun keunggulan kompetitif dengan memiliki biaya operasi terendah di industri. Yang strategi ini sangat menguntungkan di pasar di mana harga merupakan faktor terpenting dalam sebuah bisnis. Tujuan utama dari perusahaan yang bertujuan untuk mengenai ataupun mencapai cost leadership adalah menjadi produsen dengan biaya terendah yang dibandingkan dengan pesaing. Hal ini biasanya dicapai dengan produksi skala besar yang memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomis atau dengan menginovasi proses produksi tersebut. Contoh dari perusahaan menerapkan strategi cost leadership ini adalah Xiaomi, di mana Xiaomi telah berhasil mengurangi akses di setiap titik produksi dan juga menggunakan strategi pemasaran tanpa iklan yang mahal. Hasilnya mampu menyediakan produk berkualitas dengan harga murah bagi konsumen. Yang kedua yaitu Amazon, yang menawarkan nilai maksimum untuk pelanggannya dengan harga terendah dan membungkus bisnisnya di sekitar pelanggan, di mana mereka menganggapnya sebagai portal yang dapat diandalkan untuk kebutuhan belanja online mereka. Yang ketiga yaitu Misadona, yaitu mempraktikkan pembagian kerja dengan mempekerjakan dan melatih staf yang tidak berpengalaman alih-alih koki terampil, dan dengan demikian berhasil memotong sejumlah beserta biaya dari gaji karyawannya tersebut. Yang kedua yaitu differentiation strategi, yaitu strategi yang fokus utamanya adalah menyediakan produk unik yang memungkinkan tidak dimiliki oleh pesaing. Sasaran utama strategi ini adalah menyenangkan hati konsumen lewat jenis produk atau layanan yang belum ada di pasaran. Contohnya yaitu The Body Shop yang mendidik masyarakat pecinta produk kecantikan serta kesehatan yang alami dan organik. Yang ketiga yaitu ada fokus strategi, di mana fokus strategi atau strategi fokus mengacu pada strategi di mana perusahaan memiliki pasar yang lebih sempit, atau kita menyebutkan dari ceruk pasar atau niche market. Ini adalah salah satu dari 3 strategi genetik yang diperkenalkan oleh